ini sudah Pak Bupati, Pak Wabub sudah sudah dilantik sekitar 6 atau ke 7 bulan begitu. Ini apa yang sudah dilakukan? Ya saya juga minta Pak Bupati, Pak Wabub jangan lama-lama belajarnya, jangan lama-lama nata internalnya. Ayo segera tunjukkan ke masyarakat janji-janji yang sudah menjadi kampanye politik kemarin itu. Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Bangkalan. Kan? Dan 3 kabupaten ini kan dampak kedekatan dengan Surabaya kan terasa. Industri kan maju. Ya pemerintah daerahnya juga. Nah cuma Bangkalan nih. Zong. Alhamdulillah. Dan saya rasa cukup pembahasan aksi beberapa waktu terakhir. Selanjutnya kalau kita tadi membahas UTM, setelah itu lanjut ke nasional, kita balik lagi nih. Kita balik lagi membahas Kabupaten Bangkalan. Membahas Kabupaten Bangkalan yang dimana jadi tempat kita. Kalau untuk demo damai kemarin ya Pak, tenang-tenang saja gitu ya. Saya ingin, walaupun hari ini katanya ada aksi demo ya. Oh ya, katanya hari ini lagi berlangsung sepertinya aksi persiapan massa. Nggak paham juga apa yang menjadi atensi yang disuarakan, kita ikuti saja nanti. Saya ingin mendengarkan pendapatnya Pak Rektor tentang Kabupaten Bangkalan terkini. Kita baru saja memiliki pemimpin yang baru, dan kayaknya beberapa hal dilakukan, dan saya ingin mendapatkan pencerahan atau pendapatnya. Menurut Pak Rektor, kondisi hari ini sudah melakukan perbaikan, melangkah maju atau bahkan melangkah mundur itu, atau tidak berbuat apa-apa? Monggo Pak Rektor. Ya, saya kira setiap kepala daerah atau wakil kepala daerah itu punya gaya masing-masing ya dalam melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, saya melihat karena Pak Bupati, Pak Wabub ini kan masih baru ya. Baru menjabat dan juga mungkin di pengalaman birokrasi juga begitu, sehingga saya coba usnudon, sepertinya beliau Pak Bupati, Pak Wabub ini masih fokus untuk penataan internal ya, jadi untuk belajar dan untuk menata secara internal ya. Nah selain itu juga kan pas bersamaan dengan, karena kan daerah itu nggak bisa dilepaskan dengan kebijakan pusat dan provinsi kan. Nah kebetulan kan bersamaan dengan adanya kebijakan efisiensi itu, yang tentu itu punya dampak cukup besar juga ke daerah-daerah termasuk Kabupaten Bangkalan. Jadi mungkin beberapa hal itulah yang membuat Pak Bupati, Pak Wabub harus fokus untuk mengurai satu persatu, selain belajar bagaimana mengelola birokrasi ya, karena itu hal baru tentu bagi Pak Bupati dan Pak Wabub. Nah sehingga kita sampai saat ini memang belum melihat ada progres kegiatan yang luar biasa itu ya. Karena ya memang ini kan baru tahun pertama dijalanin itu. APBD tahun ini itu kan APBD yang disahkan di tahun sebelumnya, artinya di luar periode beliau. Sehingga ya tahun ini jangan kemudian kita memiliki ekspektasi melebihi dari kewenangan yang Pak Bupati dan Pak Wabub miliki begitu ya. Karena yang namanya birokrasi itu kan ada sistem, ada prosedur yang harus diikuti. Tapi ya saya juga minta Pak Bupati, Pak Wabub jangan lama-lama belajarnya, jangan lama-lama nata internalnya. Ayo segera tunjukkan ke masyarakat janji-janji yang sudah menjadi kampanye politik kemarin itu. Ya mulai tunjukkan, walaupun tentu butuh tahapan ya, ya butuh schedule ya. Tidak bisa ujuk-ujuk begitu, tapi sudah waktunya untuk mulai menunjukkan itu. Ya bahwa misalnya implementasinya nunggu APBD 2026 oke, tapi greget itu ya atau pencanangan itu bagaimana sudah mulai terlihat. Sehingga publik yang kemarin memberikan harapan besar ke Pak Bupati dan Pak Wabub tidak dikecewakan. Karena Pak publik kan tidak paham sistem ya. Tidak paham bagaimana alur pembahasan APBD itu kan nggak paham mereka. Mereka tahunya loh ini sudah Pak Bupati
Pak Wabub sudah sudah dilantik sekitar 6 atau ke 7 bulan begitu. Ini apa yang sudah dilakukan? Kan taunya publik seperti itu. Betul. Publik tidak tahu bahwa anggaran yang sekarang itu disusun oleh yang sebelumnya kan begitu. Makanya menurut saya, karena ini kan ada RAPBD ya. Nah, jadi tunjukkan bahwa apa yang dijanjikan, apa yang jadi komitmen politik itu sudah mulai dijalankan. Ya, ini sudah bulan September nih ya. Nah, walaupun realisasi konkret masih nunggu di tahun berikutnya, tapi bagaimana sudah ada yang dicanangkan bahwa itu akan segera dilaksanakan mulai saat ini. Ya, mulai saat ini. Sehingga keresahan publik yang coba diwujudkan dalam bentuk aksi demonstrasi yang konon katanya hari ini ada sekitar 5.000 massa begitu ya. Nah, itu bisa segera diatasi dengan cara menunjukkan kepada mereka bahwa komitmen dan janji politik itu sudah mulai dicanangkan untuk segera dilaksanakan, cuma harus mengikuti alur regulasi yang berlaku kan begitu. Karena kalau itu nggak diikuti, ya mungkin publiknya puas tapi Bupati Wabubnya bisa bermasalah kan begitu. Sehingga bagaimana publik merasa puas karena janji politiknya dipenuhi, terus Bupati dan Pak Wakil Bupati ya aman karena semua pelaksanaan dalam mewujudkan komitmen politik itu dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku kan begitu. Jadi saya ingin narik kembali nih, kalau tadi Pak Rektor mengatakan UTM ini bisa melakukan seperti kampus lain yang dilakukan di luar Madura gitu ya. Dan UTM ini kebetulan ada di Kabupaten Bangkalan. Saya tanya nih sama Pak Rektor, sejauh ini ada komunikasi tidak antara pemerintah daerah dengan UTM untuk kemajuan Madura atau Bangkalan? Karena milik Bangkalan kan ada di Bangkalan gitu. Ya relatif intensif sebenarnya ya komunikasi, ada yang personal, ada yang kelembagaan begitu. Tapi prinsip kita UTM itu selalu siap jika memang dibutuhkan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah begitu. Ya prinsip itu. Kalau ditanya komunikasi kita sudah cukup intensif, baik personal maupun kelembagaan. Tapi ya itu tadi ya, saya memahami jangankan daerah, kita kampus juga sempat cukup kelimpungan di awal tahun akibat kebijakan efisiensi itu. Tapi alhamdulillah kita bisa agak cepat ya, karena kita kan langsung menginduknya di kementerian ya agak cepat dalam beradaptasi, dan akhirnya kemudian ada kebijakan relaksasi sehingga kita bisa kembali normal dan bisa agak leluasa untuk kita bergerak cepat melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan kita gitu. Nah, mungkin tidak seperti itu di daerah. Jadi sepertinya memang kebijakan efisiensi sampai sekarang kan masih sepenuhnya berlaku itu. Ya saya tidak tahu persis apakah ada relaksasi atau tidak, tapi setahu saya transfer dana ke daerah itu kan kalau nggak salah 50% ya. Betul. Ya, dan itu tentu. Dan itu sudah ada alokasi khusus. Betul ya, dan itu tentu cukup berat bagi daerah-daerah, khususnya daerah yang masih mengandalkan sumber APBD-nya dari APBN, termasuk Bangkalan begitu. Ya, itu yang mungkin perlu dimaklumi juga oleh publik ya. Makanya ya saya apresiasi langkah-langkah Pak Bupati yang coba membangun kerjasama kolaborasi dengan masyarakat, misalnya urunan memperbaiki jalan. Itu saya kira langkah-langkah terobosan yang harus kita apresiasi ya. Tapi kan tidak bisa semua hanya mengandalkan itu. Ya itu oke, bagus dan perlu untuk terus dilanjutkan. Nah tapi APBD yang ada penurunan cukup tinggi ya dari sisi sumber pendapatan, khususnya yang bersumberkan dari APBN. Nah itu bagaimana benar-benar bisa dioptimalkan sehingga program-program prioritas yang berbasis pada APBD itu benar-benar menyentuh kebutuhan real masyarakat. Jadi Pak Bupati harus benar-benar cermat ya, harus benar-benar cerdas dalam menyusun skala prioritas sehingga anggaran APBD yang cukup tajam mengalami penurunan tapi tidak mengganggu ekspektasi publik kepada pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah komunikasi sudah intens katanya, baik secara kelembagaan maupun pribadi. Bahkan Rektor UTM mengatakan siap untuk diajak kolaborasi gitu Pak ya. Karena UTM ini
gudangnya SDM, gudangnya keilmuan gitu ya, untuk bagaimana memajukan Kabupaten Bangkalan. Tinggal actionnya kapan, tinggal actionnya kapan dan menyesuaikan ke semua hal tentunya, karena berbicara pemerintahan tidak hanya berbicara ego pribadi, tapi terikat terhadap APBD dan lain-lain. Itu harus diikuti agar masyarakatnya puas, pemerintahnya aman gitu ya. Jangan hanya satu sisi gitu ya. Jangan hanya masyarakatnya puas tapi pemerintahnya tidak aman. Itu bahaya. Oke, baik. Tapi punya tren positif Pak ya, atau optimis gitu. Pemerintahan Bangkalan ini bisa membawa Bangkalan lebih baik. Ya, orang siapapun kalau ingin ada perubahan ke arah positif pada kemajuan tentu harus didasari oleh semangat optimisme, ya. Karena dengan semangat optimisme, sesulit apapun yang kita hadapi, maka pasti masih ada peluang-peluang yang bisa kita laksanakan. Tapi kalau sudah kita pesimis, ya seluas apapun kesempatan itu yang dihadapi selalu kesulitan itu. Ya, menurut saya kita harus bangun optimis, apalagi ini pemerintahan baru berjalan, ya tidak banyak yang bisa ditunjukkan karena memang baru berjalan begitu, ya, baru berjalan, sehingga jangan sampai menghilangkan kepercayaan kita bahwa pemerintah daerah ini mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat Bangkalan. Kita kasih kesempatan, kita dukung, ya, kita kasih waktu, insya Allah tahun depan sudah waktunya kita menagih janji-janji politik yang dijanjikan pada saat kampanye-kampanye pada waktu pilkada kemarin itu. Nah, kalau di tahun depan belum ada gelagat progresif untuk mewujudkan itu, ya ayo kita tagih bersama-sama, ya. Kita ingatkan, kita tagih bersama-sama agar benar-benar sisa waktu dimaksimalkan untuk mewujudkan visi misi politiknya, ya, sesuai dengan yang disampaikan waktu kampanye, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah, ya, sehingga Bangkalan yang sangat dekat dengan Surabaya itu benar-benar menjadi faktor strategis, ya, untuk akselerasi kemajuan daerah. Tidak sebaliknya begitu. Ya, coba bayangkan kan, Surabaya ini kan dekatnya dengan Gresik, dengan Sidoarjo, kan gitu ya, berdempetannya, ya. Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Bangkalan. Kan. Dan 3 kabupaten ini kan dampak kedekatan dengan Surabaya kan terasa. Industri kan maju, ya, pemerintah daerahnya juga. Nah, cuma Bangkalan nih. Maka kita dukung bersama kepala daerah, wakil kepala daerah yang ada agar bonus geografi, ya, bonus demografi, bukan demografi, bonus geografi nih, ya, karena kedekatan, letak strategis, ya. Iya, jadi bonus geografi Bangkalan yang sangat dekat dengan Surabaya itu juga bisa dirasakan Bangkalan sebagaimana saat ini yang dirasakan oleh Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan. Bahkan kalau yang ke barat tidak hanya ke Gresik, Sidoarjo kan, tapi tembus sudah kan ke Lamongan, ke Bojonegoro kan. Tumpengnya sudah nyampe kemana-mana. Kita ini kok susah sekali nih kemajuan melewati Suramadu itu, ya. Nah, makanya kita dukung, kita dorong bersama-sama Bupati dan Wakil Bupati agar bonus geografi Bangkalan yang dekat dengan Surabaya itu benar-benar menjadi variabel yang mengakselerasi kemajuan daerah Kabupaten Bangkalan. Ya. Baik, saya kira seperti itu. Pak Rektor melihat, kalau tadi Pak Rektor mengatakan kita harus memandang hal dengan optimis gitu, ya. Apakah demo 5.000 masa hari ini itu sebuah bentuk pandangan optimis atau pesimis, Pak Rektor? Menurut Pak Rektor? Ya, kalau saya jadi bupati, ya. Siap. Kalau saya jadi bupati, ya saya amin. Menyampaikan terima kasih begitu. Berarti masyarakat kita itu sayang sama bupati, kan begitu. Sehingga bupati diingatkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, maka jangan dicuekin, ya. Tolong ditangkap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang hari ini menyampaikan aspirasinya, tentu dalam bentuk tindakan nyata, ya.
berupa kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang pro rakyat. Wujud sayang masyarakat terhadap bupati gitu Pak Hector ya. Kalau saya jadi bupati, saya menganggapnya seperti itu. Siap. Karena kalau nggak saya, nggak mungkin mereka capek-capek meluangkan waktunya kan untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Kan ya. Betul, Pak Hector. Paling yang ada kalau tidak sayang ya bisa jadi sembunyi-sembunyi merusak kan begitu. Betul, Nah betul. ini kan terang-terangan menyampaikan. Kalau nggak sayang apa namanya kan begitu. Betul. Jika kalau Pak Bupati kemudian misalnya menanggapinya negatif, apalagi kemudian dengan dicuekin, apalagi misalnya dianggap aksi-aksi provokasi, ya menurut saya tidak tepat ya. Ya tidak bijak lah. Baik. Ya. Terakhir kita sudah cukupi. Saya minta closing statement-nya Pak Hector. Baik tentang bangsa, baik tentang TM atau PMK Bangkalan sebagai penutup. Silahkan Pak. Kita boleh punya harapan perubahan besar terhadap negara kita, terhadap daerah kita, terhadap kampus kita. Haruslah kita punya harapan seperti itu. Tapi ingat, perubahan itu akan selalu dimulai dari diri kita. Sehingga ayo kita perbanyak introspeksi, ya, perbanyak evaluasi, barangkali kondisi negara kita, kondisi daerah kita, kondisi kampus kita masih belum sesuai dengan yang diharapkan, itu barangkali juga ada faktor dari diri kita. Ya, jadi bahasanya Nabi Muhammad kalau tidak salah itu adalah dalam segala sesuatunya itu ibda binafsi. Ya, kita mulailah dari diri kita sendiri. Saya masih ingat ceritanya Cak Nurholis ya. Beliau pernah bercerita bahwa ada seorang pemuda yang punya cita-cita besar ingin merubah dunia. Tapi setelah sekian tahun berjalan ternyata dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk merubah dunia. Akhirnya dia turunkan untuk merubah negaranya. Setelah sekian tahun berjalan juga ternyata dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk merubah negaranya. Akhirnya dia turunkan untuk merubah daerahnya. Setelah sekian tahun berjalan ternyata dia juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk daerahnya. Nggak ada orang yang mau dengerin dia. Akhirnya dia turunkan ingin merubah keluarganya. Ternyata dalam keluarganya sendiri nggak ada yang mau dengerin dia. Akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa juga terhadap keluarganya. Akhirnya dia turunkan lagi bahwa saya harus memulai merubah diri saya sendiri dulu. Tapi sebelum itu dilakukan ternyata dia keburu mati. Biar kita tidak seperti itu, maka agar kita tidak salah juga, tidak tersesat juga, mulailah perubahan itu dari diri kita. Baru kita naikkan ke keluarga kita, baru kita naikkan ke daerah kita naikkan ke negara kita naikkan ke dunia kita. Jadi saya kira seperti itu. Nggak apa-apa bermimpi besar, tapi jangan lupakan hal yang kecil gitu Pak Hector ya, yang ada dalam pribadimu sendiri. Terima kasih Pak Hector sudah hadir di Studio Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.